mengenai teknik praktek coaching ya. Nah, monggo nanti untuk tiap person, tiap perorangan akan mendapatkan 3 kewajiban jadi coach, menjadi coachee dan sebagai pengamat. Oke. Untuk teknik pengcoachingan, untuk teknik coaching nanti dengan bisa pakai teknik Tirta, yaitu pada proses coaching Anda akan menegaskan kepada coachee tentang tujuan dari proses coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian jenengan mengarahkan rencana apa yang bisa dipakai oleh coachee dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian penekanan selanjutnya adalah TA atau tanggung jawab apa yang harus kedepannya dilakukan secara konstan terus-menerus oleh coachee. Oke, saya share screen sebentar mengenai rubrik penilaiannya. Oke, mohon izin. Oke, Bu, monggo. Rubriknya ada nggak ya dengan ya? Saya bisa dilihat nggak ya kalau rubrik penilaian? Bisa nggak ya? Belum lihat, Bu. Maksudnya di LMS dengan enggak? Kalau kemarin enggak ada, Ibu. Masih belum ada kalau kemarin. Masih ada uraian yang untuk tugasnya itu saja. Gitu. Oke. Nah, berarti memang ada di saya aja. Oke, masih muter. Nah, apakah sudah tampak ini rubriknya? Iya, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Jadi nanti ada 4 poin di sini. Jadi 1 poin misalnya tujuan menyampaikan tujuan coaching. Di sini tujuannya diamati. Coach hanya menyampaikan kalimat pembuka dan tujuan ditetapkan oleh coach. Nah, harusnya kan tujuannya itu ditetapkan oleh coachee. Apa yang dia harus capai itu harus coachee sendiri yang tahu gitu kan. Oke, nah yang poin kedua, coach menyampaikan pembuka, pertanyaan kurang mengeksplorasi. Nah, jadi nanti dalam proses coaching jenengan bukan menunjukkan tujuannya ya, bukan jenengan yang ini tujuannya ini bukan, tapi hanya mengarahkan saja. Nah, kemudian usahakan jenengan mengajukan pertanyaan yang mengeksplor segala potensi baik di dalam diri coachee sendiri ataupun lingkungan sekitarnya yang menunjang, begitu ya. Kemudian untuk identifikasi selanjutnya adalah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini jangan hanya pertanyaan yang bersifat tertutup gitu ya, bukan ya tidak begitu, tapi pertanyaan terbuka dan menuju apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee. Nah, ini untuk poin 1. Pertanyaan mayoritas bersifat tertutup lah, ini jangan tertutup gitu, jangan ya tidak, tetapi harus mengeksplor. Nah, ini yang kedua, coach memberikan umpan balik dan tanggapan, coachee dapat merespon pertanyaan dengan lancar. Tetapi pertanyaannya masih terbatas ya, jadi nanti poinnya hanya 2. Oke. Untuk yang poin 3 ini jauh lebih mengeksplor kemampuannya coachee-nya. Jadi coach harus mampu mengembangkan potensi serta harus mampu memperlihatkan alternatif solusi. Jadi nantinya solusinya nggak hanya satu dari coachee itu tadi, tapi coach harus mampu mengeksplor lebih banyak. Kalau sekiranya plan A nggak berhasil, maka plan B bagaimana, plan C bagaimana, begitu. Oke, next. Rencana aksi. Nah, kemudian rencananya bagaimana? Untuk rencananya nanti coba coach akan langsung ke coachee. Nah, untuk dapat menjawab rencana aksinya itu berarti kan coachee itu sudah punya plan A, plan B, plan C itu tadi. Nah, cuman coach harus bisa mengeksplor jawaban. Jadi jawabannya tadi itu dieksplor kemudian mampu lebih spesifik. Nah, kalau sudah lebih spesifik ini nanti poinnya 3. Nah, oke, next, terakhir tanggung jawab. Kalau sudah ada rencana, maka kita harus mengeksplor komitmen dari coachee. Kalau sudah dapat plan A, plan B, plan C,
Nah, komitmennya bagaimana? Harus bertanggung jawab atas apapun yang sudah dipilih oleh coach. Begitu. Ada yang ditanyakan di sini dari rubrik ini, dari 4 poin ini? Nanti kalau sudah dapat 3 semua, maka nanti bisa dapat perfect point begitu ya. Ini punyanya Husnul. Nah, ini coba tak klik semua begitu ya. Coba ya, tak klik. Nah, saya tunjukkan kalau nanti saya klik 4 poin. 4 poin, sorry. Poin 3 poin di sini, maka nah ini ya. Terus nah, ketutup tadi ini. Aduh, ketutup. Nah, oke. Save and show next. Oke, save changes. Nah, ini kalau saya klik perfect point semuanya, maka nanti akan dapat 100. Nah, begitu. Jadi, itu tadi diupayakan poin-poin tertentu itu tadi. Yang pertama saya ulangi, tujuannya harus jelas, tapi yang mendapatkan tujuan ya, yang memilih tujuannya itu coach, bukan coach. Oke, next. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini pertanyaannya harus terbuka dan mampu mengeksplorasi segala macam potensi dari coach. Oke, itu dapat poin 3. Oke. Kemudian rencana aksi harus ada beberapa plan begitu ya. 3. Terus yang terakhir, coach harus mampu berkomitmen. Coachnya harus ngomong. Nah, kalau dipilih ini, yang jenengan harus lakukan apa sebagai komitmen ke depan. Nah, itu ya. Begitu. Oke. Ada yang ditanyakan dari 4 ini tadi? Oke, sampun Ibu. Oke, sip. Saya lepas stop sharing. Oke, sip. Nah, monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dibatasi boleh ya ini ya, dibatasi ya berarti ya. Ini tiap peran, tiap orang berapa? Kan perannya 3 ya? Iya. Perannya 3 ya. Nah, berarti tiap orang mungkin bisa gitu untuk sebagai coach, sebagai coachee, dan pengamat. Itu? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Berarti ini nanti yang apa namanya? Yang coach sama coachee videonya on ya, Bu ya. Untuk yang pengamat off ya, Bu. Boleh. Oke. Oke. Untuk yang apa namanya? Sesi pertama Bu Sofi jadi Iya Bu, sama Bu Husnul. jadi coach. Kusnul jadi coach. Saya Bu jadi Sofinya coach, Bu Sofi jadi coachnya. Oke. Coachee, terus coachnya siapa? Saya Bu Husnul. Bu Husnul, oke. Terus pengamatnya? saya Ibu Oke. sama Bu Eli. Ya, oke, terus nanti yang kedua? Sesi kedua coachnya Bu Sofi. Oke. Coachingnya saya Ibu. Oke, Bu Widya. Terus? Pengamatnya Bu Husnul sama Bu Eli. Oke. Oke. Nah, terus untuk sesi 3 berarti Bu Sofinya jadi pengamat. Nggih. Coachnya saya Ibu. Ya. Terus? Coachingnya Bu Eli. Coachingnya Bu Eli, oke. Terus pengamatnya Bu Sofi. Bu Sofi sama Bu Husnul. Oke. Ya, yuk. Oke, monggo. 4 sesi Bu. Oke, 4 sesi, terus berarti? Yang terakhir coachnya Bu Eli. Coachnya Bu Eli. Coachingnya, coachingnya Bu Husnul. Bu Husnul, oke. Pengamatnya saya sama Bu Sofi. Oke, sip. Jadi semua kebagian coach sama coachee. Iya, bentar. Oke, sip. Ya, oke. Nah, oke. Berarti ini tiap sesi bisa 10 menit begitu? Insya Allah. Atau 5 menit? Oh, coba. Kurang.
5 menit jangan, Bu. Oke. Nah, ini tapi sudah semuanya kok dapat coach sama coach. Oke. Sip. Nah, oke. Jadi antara 5 sampai 10 menit ya. Oke. Nah, monggo. Oke. Ya, Bu Husnul, bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu Videonya Husnul. dibuka, Bu Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Untuk sesi pertama dari kelompok kami untuk menampilkan kasus kedua, yaitu di mana seorang murid yang diperlakukan tidak adil. Yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Bu Husnul, dan yang berperan sebagai coach adalah Bu Sofi. Dan sebagai pengamat Bu Widya dan Bu Eli. Monggo Bu Sofi. Assalamualaikum Bu Husnul. Saya bisa minta waktunya untuk mengobrol sebentar ya, Bu? Waalaikumsalam Sofi. Ya, boleh. Waalaikumsalam Sofi. Dengan senang hati Ibu meluangkan waktu untukmu. Ada apa, Sofi? Terima kasih Bu Husnul. Begini Bu, belakangan hari ini saya itu sering merasa tidak nyaman, merasa diperlakukan tidak adil pada satu mata pelajaran. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Sofi rasakan? Kira-kira dari Sofi diskusikan. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Ya, terus ada yang lain? Begini, Bu. Saya ingin guru ini memperlakukan saya dengan adil. Saya ingin tahu, apa sih, Bu, yang harus saya lakukan? Coba Sofi ceritakan dulu apa yang Sofi rasakan. Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya yang tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu. Yang tidak ikut les privatnya. Terus selain itu ada yang Sofi rasakan lagi? Selain tidak nyaman, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Berarti jika Ibu lihat ada dua masalah yang dialami Sofi. Yang pertama, Sofi merasa Sofi tidak nyaman di kelas karena disindir tidak ikut les. Dan yang kedua, Sofi merasa bahwa nilai Sofi itu lebih kecil daripada teman-teman yang lain yang mengikuti les. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi masalah yang dihadapi Sofi ya. Ya, benar sekali, Bu. Seperti itu, seperti yang saya rasakan. Nah, sekarang Sofi ceritakan kenapa Sofi merasa guru mata pelajaran itu menyindir Sofi. Begini, Bu. Biasanya jika ada salah satu murid yang bisa menjawab soal dari guru tersebut, maka guru tersebut selalu bilang begini, Bu. Nah, inilah hasilnya siswa yang ikut les. Seperti itu, Bu. Selain ucapan guru yang menyindir itu lagi, ada lagi? Sebenarnya tidak ada sih, Bu. Cuma saya merasa kata-kata ibu guru tersebut menyindir saya, Bu. Padahal belum tentu untuk saya, Bu. Apakah Sofi sudah mengatasi perasaan yang Sofi rasakan tadi? Saya itu, Bu, sudah pernah bertanya ke beberapa teman, apakah mereka merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Ternyata mereka itu tidak merasakan hal yang sama, karena semua teman saya itu ikut les semua, kecuali saya, Bu. Terus
Sofi sudah berusaha apa lagi? Tidak ada, Bu. Guru tentang anggapan Sofi? Belum pernah sih, Bu, tapi saya takut. Kenapa Sofi takut? Apakah gurunya galak? Tidak sih, Bu guru tersebut tidak galak. Bahkan baik, tidak pernah marah kepada siswa-siswinya juga. Apakah saya perlu menanyakan hal itu kepada guru tersebut, Bu? Ya, menurut Ibu sepertinya begitu. Harus menanyakan. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mencoba menemui guru tersebut dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah. Selanjutnya, bagaimana ya, Bu, tentang nilai yang diberikan tidak adil itu, Bu? Sekarang, kenapa Sofi berpikir kalau guru tersebut memberikan nilai tidak adil? Begini ya, Bu. Saya merasa sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas dengan benar. Tetapi, nilai yang saya dapatkan, mengapa nilai saya yang dapatkan lebih dari kecil dari teman-teman? Ketika Sofi merasakan perasaan tidak adil, langkah-langkah apa yang Sofi lakukan selama ini? Selama ini, saya hanya menduga, Bu, penyebabnya kecilnya nilai saya karena saya tidak ikut les. Apakah Sofi sudah pernah mendiskusikan dengan guru tersebut tentang jawaban tentang nilai Sofi yang kecil dibandingkan teman-teman yang lainnya? Jujur, saya belum sih, Bu. Tapi dulu itu nilai mereka kecil-kecil, Bu. Semenjak les nilai mereka menjadi tinggi. Ya, Ibu paham perasaan Sofi. Sekarang coba diskusikan, cari solusi Sofi yang miliki untuk mengatasi masalah itu. Kira-kira solusi apa? Apa sebaiknya saat saya bertemu dengan guru tersebut, saya juga bertanya, Bu, mengapa nilai saya juga kecil? Nah, itu bagus, Nak. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Sofi? Sekarang tanya ke gurunya ketika nanti kamu bertemu dengan guru tersebut. Apa yang Sofi sampaikan, apa perasaan Sofi, sampaikan, ungkapkan kepada guru tersebut. Itu ya. Saya ingin menyampaikan, saya tidak ikut les, Bu. Apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin bertanya, mengapa saya dapat nilai kecil di pelajaran guru itu, Bu? Nah, bagus, Nak. Itu ide yang bagus. Jadi harus ditanyakan, kenapa, Bu, nilai saya lebih kecil daripada teman-teman yang lain, begitu ya, sehingga kamu merasa yakin bahwa nilai kamu akan mendapatkan lebih tinggi walaupun tidak ikut les, seperti itu ya. Nah, itu ya, Sofi. Begini Bu, saya itu sebenarnya suka belajar, Bu. Saya sendiri sangat aktif dalam mempelajari berbagai hal. Setiap sore saya selalu mengulang-ulang pembelajaran, terserbut dan berlatih soal-soal selalu, itu saya selalu membuat catatan. Saya juga suka menonton video dari YouTube tutorial itu loh, Bu. Tetapi semenjak pandemi ini, saya sering membantu orang tua. Saya berjualan kue, Bu. Gimana, Bu? Sebenarnya sikap Sofi yang terus belajar itu sudah bagus, ya. Apa yang Sofi lakukan, belajar terus sambil membantu orang tua, itu sangat bagus. Di mana ya, Bu? Itu juga mempengaruhi, Bu, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Sehingga saya susah belajar, sehingga jawab-jawaban yang saya anggap benar itu sebenarnya banyak yang salah ya, Bu. Menjadi kecil. Nah, itu pentingnya kamu menanyakan kembali ke guru tersebut kenapa nilai kamu kecil. Itu disebabkan karena kamu tidak ikut les, nilai kamu menjadi kecil, atau kamu yang terlalu sering membantu orang tua. Oh, benar sekali ya, Bu.
Benar-benar sekali lagi itu saya rasakan, Bu. Wah, terima kasih, Bu ya. Saya semakin yakin untuk bertemu dengan mengkonfirmasikan kepada guru tersebut, Bu. Oke. Jadi apa yang Sofi lakukan sekarang? Apa ya, Bu? Saya akan tetap bertanya, Bu, pada guru tersebut. Tetapi saya juga akan meluangkan waktu saya di malam hari untuk belajar setelah membantu orang tua. Selain itu bagaimana nilai Sofi supaya tinggi? Ya itu tadi, saya sekarang besok pagi, Bu ya. Saya akan menemui dengan ibu guru tersebut. Ya, terus? Ya itu tadi. Terima kasih ya Bu Husnul sudah meluangkan waktunya untuk menekan coretan saya. Baik Sofi, karena masalah Sofi sudah mendapatkan solusinya, jadi tadi Sofi bagus sekali. Sekarang kapan rencana Sofi akan melakukannya? Besok Bu, besok pagi. Nah, masalah itu harus dibicarakan sehingga mendapatkan solusinya. Gitu ya Sofi ya? Oh iya, terima kasih. Sama-sama Sofi. Iya, terima kasih Bu Husnul. Sampai mengambil komitmen ini tadi sudah saya lihat sudah dapat semua kok. Coachnya sudah oke, coachnya juga sudah mampu memberi umpan balik oke. Untuk yang coach 3 untuk coach 3 juga oke. Nah, monggo dilanjut ke yang coachnya Bu Widya, coachnya Bu Sofi. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat alfiat Bu. Gimana Bu Widi juga kabarnya? Ya Bu Sofi. Iya, amin. Alhamdulillah. Ada apa Bu? Kok kelihatannya bingung sekali? Gini Bu, saya ada masalah sedikit. Ya menurut saya sih sedikit sih, tapi kurang tahu nanti menurut Ibu bagaimana. Seperti itu. Memang ada apa Bu? Tolong beritahu saya secara rinci. Begini, kemarin kan kita kedatangan pengawas. Terus beliau memeriksa tiap kelas. Nah, pas di tempat kelas saya, beliau melihat saya mengajar tanpa memanfaatkan buku teks, sedangkan saya memanfaatkan sumber belajar lain. Piye ngono iku? Padahal saya itu sudah bilang, sudah memberitahu kalau saya memang memakai sumber bahan lain agar agar muridnya tidak bosan. Malah saya ditegur. Piye ngono iku, Bu? Loh, memangnya kenapa, Bu? Kok tidak memakai buku teks seperti itu? Tadi saya sudah bilang, Ibu, saya sudah memanfaatkan sumber belajar yang lain supaya murid tetap semangat dan tidak cepat bosan. Oh, begitu. Apa pernah Ibu diskusikan hal ini kepada teman-teman dan kepala sekolah? Lah, itu masalahnya. Saya belum pernah. Kenapa? Karena saya merasa murid saya itu pada saat di kelas itu bosan. Jadi saya memiliki inisiatif untuk tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber belajar yang lain yang ada di sekitar saya. Baik, kalau begitu kepada pengawas, apa sudah disampaikan alasan Ibu tersebut? Sudah, Bu. Sudah saya sampaikan kemarin padahal. Bagaimana tanggapan pengawas tersebut? Ya, agak tersinggung sedikit sih. Memang mungkin
agak marah gitu. Loh, kenapa? Mungkin cara saya menyampaikan, Bu, agak sedikit kurang sopan. Kan jenengan tahu sendiri saya gimana kalau berbicara. Saya ya wis mungkin kurang sopannya itu mungkin ya yang dianggap tidak sopan itu. Jadi beliau tersinggung. Oh, begitu. Komunikasinya atau ucapan yang kurang tepat di mana itu? Cara menyampaikan saya, Bu, kurang fleksibel mungkin, seperti kurang sopan. Jadi beliau persepsinya mungkin lain. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita cari solusi untuk mengatasi masalah yang sedang hadapi Ibu. Setuju? Oke, setuju. Itu yang saya harapkan. Baiklah. Sekarang saya mau bertanya. Apa Ibu punya ide atau rencana supaya pengawas dan kepala sekolah bisa mengerti alasan yang Ibu sampaikan? Saya punya ide, Ibu. Saya rasa saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain supaya mereka setuju dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya? Saya akan memakai buku paket atau buku pedoman sesuai dengan anjuran pengawas itu. Tetapi loh Bu ya, saya tidak melepas untuk sumber belajar yang lain. Jadi saya menggunakannya secara seimbang antara buku, teks, dan sumber belajar yang lain. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus. Sekali lagi rencana Ibu. Apakah ada rencana lain? Rencananya mungkin satu ini loh, Bu. Saya mungkin akan mengajak kepala sekolah menemui pengawas. Karena kalau saya sendiri mungkin kurang sopan ya, Bu. Jadi saya mengajak kepala sekolah menemui pengawas untuk meminta maaf. Mungkin dari kata-kata saya yang kurang sopan tadi. Dan meminta tolong kepala sekolah untuk menjelaskan hal tersebut dengan sopan. Jadi mungkin ada ada penyelesaian untuk masalah tersebut. Oke, bagus sekali rencana itu. Dan sekarang Ibu ulangi lagi rencana-rencana yang sudah Ibu buat dari awal hingga akhir ini. Oke, yang pertama, saya membuat kesepakatan atau mempresentasikan tentang pembelajaran ke depannya. Jadi, ke kepala sekolah sama teman sejawat bisa menyetujuinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tetap menggunakan buku teks dan sumber belajar yang lain supaya murid-murid saya tidak cepat bosan. Dan yang ketiga, saya akan mencoba untuk meminta maaf. Nah, terutama ini yang penting, saya sampai malu Bu ke pengawas. Jadi saya harus minta maaf. Ini tetapi harus didampingi kepala sekolah. Sebab apa? Saya takut. Oh gitu. Kapan rencana Ibu ini bisa dilaksanakan? Besok Ibu, karena minta maaf itu tidak boleh ditunda. Jadi besok saya harus minta maaf. Saya rasa rencana Ibu bagus. Ini sudah sangat bagus sekali. Dan saya berharap rencana Ibu ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Ibu atas saran dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan semoga rencana Ibu ini berjalan sesuai rencana sehingga Ibu bisa menjaga keharmonisan antara pengawas, kepala sekolah, dan teman-teman sejawatnya. Iya Ibu, terima kasih. Besok kalau ada masalah lagi saya curhat lagi ya. Terima kasih loh. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih. Yang sebelumnya tadi itu kasusnya 12 menit baru dapat solusi gitu. Yang ini 7 menit sudah dapat solusi, ini kayaknya sudah pengalaman ini. Singkat aja tuh. Monggo. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Eli, ada apa ini? Ayo. Alhamdulillah kabar saya baik.
Oh, Ada apa ini? alhamdulillah. Kok kelihatannya alisnya kok jadi gandeng ini? Apa ada masalah? Iya, Bu, ini saya ada masalah, Bu. Oh, terus apa namanya? Coba ceritakan sama ibu. Ayo jujur loh ya, nggak boleh bohong. Nanti kalau bohong dimarahin Bu Desi. Oke, silakan jujur. Ayo sama ibu. Sudah ada masalah apa ini? Iya, Bu. Saya ini sama teman-teman, saya tidak bisa bekerja sama. Saya itu kalau bekerja sama dengan teman-teman itu suka menyontek. Jadi saya itu senangnya kerjaannya sendiri gitu loh, Bu. Jadi saya ini ingin apa? Bagaimana solusinya supaya saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, tapi teman-teman mengetahui diri saya gitu loh, Bu. Bagaimana caranya? Gitu. Loh, memangnya kenapa kamu kok gak bisa bekerja sama? Apakah kamu ini suka penyendiri? Atau apakah kamu ini tidak suka keramaian? Enggak, Bu. Saya suka keramaian, saya suka dengan teman-teman. Tapi teman-teman saya itu, kalau saya ngumpul itu, teman-teman itu sukanya menyontek. Kemudian dia tidak bisa diajak bekerja sama, Bu. Oh, Bagaimana solusinya gitu ya? apa tidak takut kamu dijauhi sama teman-temanmu karena sering menyendiri? Ya takut, Bu. Tapi teman-teman itu tidak mau. Kalau bekerja sama itu dia sukanya ngomong terus. Nah, saya nggak suka seperti itu. Saya inginnya itu kalau bekerja sama itu serius, kemudian dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya bisa bisa nyata gitu loh, Bu. Lah, teman-teman itu nggak mau seperti itu. Teman-teman itu inginnya itu ngomong terus, nggak serius gitu loh, Bu. Makanya saya nggak suka dengan teman-teman. Bagaimana caranya ya, Bu ya? Oh gitu, saya mengerti perasaanmu. Jadi ada ketakutan ya. Oh seperti itu. Iya, Oke. Bu, saya takut sendirian. Bagaimana Gitu. solusinya ya? Oh, terus selama ini Kak, kamu sama teman-temanmu apakah berhubungan baik atau bagaimana? Ya, berhubungan baik, Bu. Tapi teman-teman menjauhi saya. Saya dikiranya itu sok pintar karena tidak mau bergabung. Tapi kalau saya bergabung, teman-teman itu sukanya itu ngobrol terus, tidak serius gitu loh, Bu. Jadi saya ingin tuh solusinya bagaimana supaya teman-teman itu mengerti saya, kemudian bisa diajak belajar bersama gitu. Apakah pernah kamu konsultasikan ke teman-temanmu yang lain tentang hal ini? Pernah, Bu, tapi teman-teman ya seperti itu. Dia tetap aja nggak konsisten, nggak mau diajak belajar bersama, inginnya itu menyontek saja gitu. Oh, gitu. Lalu tanggapan temanmu bagaimana? Apakah mereka setuju dengan pendapatmu? Ya itu, Bu. Dia itu inginnya tuh mereka itu semuanya itu inginnya saya bisa berkumpul dengan dia, mengerti karakternya mereka semua. Lah saya nggak bisa seperti itu. Saya ingin membuat solusi bagaimana caranya supaya mereka dan saya bisa bisa bekerja sama gitu, Bu Widya. Oke. Saya mengerti sekarang. Jadi gimana? Kita sekarang cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah Ibu setuju? Saya sangat setuju, Bu. Saya ingin soalnya supaya saya bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman, nggak saya sendirian. Oh, gitu. Terus apakah Bu Eli ini punya rencana kepada teman-teman dalam bekerja kelompok ini? Saya planningnya ada rencana sih. Saya ingin membuat kesepakatan dengan teman-teman. Kemudian kesepakatannya itu kalau mengerjakan harus serius. Kemudian tidak boleh saling mencontek. Kemudian kalau ada yang sudah bisa, itu menularkan teman yang tidak bisa gitu, Bu. Jadi saya dan teman-teman saling terbuka, saling bisa bisa belajar gitu, Bu. Oh, jadi teman-teman saling memberikan arahan ya bagi yang sudah bisa begitu ya. Iya, Bu. Bisa ya, Wah, Bu ya.
kalau misalnya nanti kesepakatannya itu saya tulis, kemudian saya tempelkan ke dinding, biar teman-teman itu bisa tahu ini kesepakatan kita. Kalau kita misalnya belajar kelompok, belajar bersama-sama gitu. Waduh, itu bagus itu saya sangat suka sekali. Wow, keren itu Bu Eli. Oke, rencananya ini kapan terlaksananya? Insya Allah rencananya itu besok Bu saya mulai. Jadi saya nanti akan menulis kesepakatannya. Kalau misalnya belajar bersama-sama, pertama harus apa istilahnya itu tidak saling mencontek. Kemudian yang pintar bisa mengajari yang tidak bisa gitu. Kemudian saling bekerja sama dengan baik. Itu bagaimana ya Bu ya? Bisa ya Bu Bagus, ya bagus. kesepakatan seperti itu. Bagus, harus segera dilaksanakan. Tujuan baik harus segera dilaksanakan. Terima Oke. kasih Bu. Terima Untuk kasih. rencananya coba diulang lagi. Eli, untuk yang dari awal sampai akhir rencananya biar nanti bisa disepakati sama teman-temannya. Iya, rencana planning saya itu kalau pertama, kalau bekerja sama itu tidak boleh saling mencontek. Kemudian kedua, kalau bekerja sama harus saling memberikan yang terbaik. Jadi yang belum bisa diajari yang sudah bisa. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu bekerja sama dengan baik. Tidak boleh saling marah-marah, mencemooh gitu. Jadi saling keterkaitan gitu, Bu. Oke. Bu Guru, saya itu rencanamu sangat bagus sekali. Harus segera dilaksanakan. Oke. Bisa kan dilaksanakan mulai besok? Insya Allah, Bu, saya laksanakan biar saya juga bisa punya teman banyak, biar saya juga tidak sendiri. Saya takut kalau sendiri. Oke Bu Eli, sampai jumpa lagi ya, dan semoga rencananya Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan kesepakatan bisa terlaksana. Akhirnya komunitas untuk kelasnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dia atas solusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok terluka kabeh gitu ternyata ini keren. Oke, terakhir berarti sudah latihan loh. Belum. Lancar itu. Belum. Oh ya. Udah. Tujuannya dapat, identifikasi masalah dapat, rencananya dapat, tanggung jawab dapat. Feeling fine fact future dapat semua. Alhamdulillah. Nah, oke, terakhir ya, Bu Kusnul sebagai coach, kemudian Bu Eli sebagai coach. Ya. Oke. Nah, monggo. Sip. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, kelihatannya Bu Husnul banyak pikiran ya. Kenapa Ibu? Ya Bu, pikiran saya pusing Bu, banyak kegiatan. Ini tambah lagi saya ditegur kepala sekolah Bu, sampai sekarang masih kepikiran Bu. Kenapa kok ditegur sama kepala sekolah Bu Husnul? Jujur tadi ketika saya ada supervisi ke pengawas masuk ke kelas saya, kebetulan kondisi saya sedang nggak enak badan Bu, kurang fit. Nah, terus ketika pembelajaran diperhatikan pengawas, saya terlihat Bu tidak menggunakan buku pelajaran, buku paket, tidak menyampaikan kepada anak-anak. Setelah itu saya ditegur sama Bapak pengawas. Loh Bu, kok tidak menggunakan buku paket? Terus saya menjelaskan ke Bapak pengawas ketika ini situasi daring, Bapak pengawas masuk ke Vicon saya. Setelah itu video call saya jelaskan Bu. Ya karena situasi seperti ini Bapak, ngapunten, itu saya tidak menggunakan buku paket karena saya rasa buku-buku ini kurang relevan. Jadi saya mencarinya dengan menggunakan sumber-sumber bahan lain yang ada di internet dan di YouTube.
Mungkin karena kondisi saya kurang fit, penyampaian saya ke beliaunya itu kurang baik, Bu, sehingga saya ditegur sama kepala sekolah. Loh, kenapa kok Bu Husnul tidak menggunakan buku paket? Padahal kan buku paket itu panduannya anak-anak, Ibu. Begini, Apa Bu, bisa? saya punya prinsip ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak, terutama pada situasi pandemi seperti ini. Jadi saya tetap tidak menggunakan buku paket. Saya menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari internet dan YouTube, seperti itu, Bu. Terus solusinya Bu Husnul bagaimana supaya nanti Bapak pengawas dan kepala sekolah itu bisa menerima Bu Husnul menggunakan buku tanpa menggunakan buku paket? Apakah bisa untuk anak-anak belajar tanpa buku paket, Bu? Anak-anak bisa, Bu, belajar tanpa buku paket dengan melihat bahan ajar yang ada di YouTube, Bu. Seperti itu, Bu. Apa enggak sebaiknya buku paketnya dipakai juga sama pembelajarannya dari Bu Husnul supaya Bapak pengawas dan Ibu kepala sekolah itu tidak istilahnya tidak marahi sama Bu Husnul gitu. Bagaimana? Misalnya Sebentar Bu ya, Bu. Husnul pakai buku paket, juga pakai buku yang dari YouTube, dari buku sumber Bu Husnul sendiri. Itu bagaimana? Bisa enggak ya Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Saya pernah membaca juga di internet itu untuk bahwa pentingnya modul itu ada di undang-undang kementerian itu tentang bahan ajar tahun 2014, Bu. Itu saya pernah baca di internet seperti itu. Jadi memang modul itu sangat penting sebagai sarana untuk komunikasi dengan murid, sebagai sarana untuk hubungan dengan murid. Jadi nanti itu salah satu yang akan saya pakai, Bu. Mungkin nanti saya akan memadukan antara buku paket, saya akan memadukan antara buku paket dengan sumber-sumber lain yang saya dapat dari internet. Oh iya, jadi nanti ini Bu Husnul solusinya supaya pengawasnya senang, kepala sekolahnya juga senang. Jadi Bu Husnul mau memadukan antara buku paket dan buku sumber pelajaran yang dari internet ya Bu ya, solusinya. Iya, Bu. Seperti Iya, itu. Bu. Iya. Begitu, Bu. Saya akan memadukan, saya akan mengolaborasikan antara buku paket yang digunakan anak-anak dan saya tambahi dengan sumber-sumber lain yang saya ambil dari internet sama YouTube. Ya, baik itu, Bu. Karena apa? Apapun Bu Husnul pakai, misalnya sumber dari internet atau buku-buku panduan lain, tapi harus buku paket juga harus dipakai. Karena anak-anak itu juga sudah ada pelajaran buku paket, kemudian kalau Bu Husnul menambahi sumber-sumber belajar lain, boleh. Asalkan buku paketnya juga dipakai. Jadi solusinya seperti itu ya, Bu ya? Ya, Apakah Bu. Bu Husnul bisa menerima seperti itu? Jadi Ya, nanti Bu. saya sampaikan kepada pengawas supaya nanti istilahnya Bu Husnul waktu pembelajaran lagi memakai buku sumber belajar plus sama buku paketnya itu. Ya, saya nanti akan ke depannya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Setelah itu saya bersama kepala sekolah menghadap ke Bapak pengawas meminta maaf dengan sikap saya yang kurang baik penyampaian saya, agar kedepannya hubungan saya dengan atasan, kepala sekolah dengan pengawas menjadi lebih baik. Begitu, Bu. Oh ya, itu bagus sekali Bu Husnul karena Bu Husnul sudah menyadari. Tapi saya salut dengan Bu Husnul karena apa? Bu Husnul sudah punya buku-buku istilahnya bukan penggantinya buku paket ya, istilahnya sumber-sumber belajar yang lain dari internet, dari sumber belajar yang lain, meskipun enggak dari buku paket. Itu hebat. Semoga nanti ke depannya kita bersama bisa saling istilahnya antara buku paket dan buku-buku sumber lain bisa terlaksana dengan baik dengan murid-murid kita ya Bu.
Iya Bu, yang terpenting saya nanti bisa menyampaikan ke kepala sekolah, ke Bapak pengawas, antara penggunaan sumber belajar yang saya ajarkan ke siswa itu tidak hanya menggunakan modul saja atau buku paket, tapi saya juga mengkolaborasinya dengan sumber-sumber lain yang ada di internet. Setelah itu saya juga akan meminta maaf ke beliaunya. Begitu Bu. Kira-kira kapan ya Ibu dimulainya itu? Insya Allah besok Bu. Oh ya, secepatnya ya Bu, supaya nanti Yeah. Bapak pengawasnya itu senang, semuanya ikut senang. Terima kasih ya Bu Snul. Ya, Semoga Bu, sama-sama. kedepannya kita lebih baik lagi pembelajarannya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih. Oke. Alhamdulillah. Masih ada sisa waktu ya. Kita close dulu buat kita. Nggak ngeredek gitu loh, baik-baik saja. Iya. Relax aja Bu, nyantai. Ngomong aja Bu. Jadi soalnya Nyantai hanya aja. Oke, alhamdulillah. Ini tadi sudah saya amati untuk 4 sesi ini semuanya sudah dapat, bagian untuk coachingnya, untuk coachnya maupun pengamatnya. Terus penerapan dari metode Tirta pun sudah tercapai. Saya lihat per sesi sudah ada pencapaian tujuan dari coachingnya yang berperan besar begitu kan, bukan hanya diarahkan oleh coachnya, itu yang penting. Kemudian coachnya mampu mengidentifikasi masalahnya dengan bantuan dari coach. Nah, rencana serta tanggung jawab ke depannya untuk tetap komit terhadap apa yang sudah ditentukan. Nah, ini semuanya memang diarahkan oleh coach, dan coach mampu merespon secara terbuka, dan banyak sekali pilihan dari rencana-rencana ke depan gitu kan, yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi solusinya hanya satu. Oke, sip. Kedepannya bisa dipraktekkan. Terima kasih Bu Diksi. Lancar semuanya, alhamdulillah. Oke, berarti kita alhamdulillah. Kedepannya tetap lebih semangat. Berarti tinggal upload aja. Untuk linknya ini berarti nanti saya kasih linknya ke ini ya, ke mana? Ke WA. Jadi nanti jenengan tinggal upload ke YouTube masing-masing. Kalau sekiranya perlu dipotong, boleh dipotong gitu ya. Jadi nanti Saya tambahin boleh tak Bu? Oke, enggak apa-apa. Dipotong, ditambah. Saya kasih keterangan, iya. Saya kasih keterangan di depan.